Rick. Vin, gue resign ya. Nih surat resign gue. Jakarta bikin dosa apa lagi sih sama lo? Kagak, gue cuman udah bosan aja. Gue butuh suasana baru. Gue sebagai sahabat lo, gue boleh dong kasih saran. Lo begini bukan karena bosen kan sama Jakarta, tapi lo karena belum merit kan? Lah, gue juga kalau bisa nikah sih maunya nikah gue. Tapi selama ini lo jadi temen gue kagak nyariin pasangan juga. Gimana? Nah, nih sekalian gue balikin nih. Nih, telepon gue ada 3. Yang ini buat dewan direksi telepon gue. Yang ini buat orang-orang audit. Nih, ini personal punya gue. Lo lihat, dari tadi pagi udah ngobrol di grupnya banyak banget. Ini, gue gak ada apa-apaan. SMS mama minta pulsa aja kagak ada. Iya Rif, tapi lo jangan egois gitu dong. Nih gini, ini tuh bank besar. Dan lo berada dalam tempat yang besar. Gue ngerti. Gue bisa aturin lo untuk pindah tempat cabang. Bogor, Jogja, Bandung. Masalahnya bukan itu. Kalau misalnya gue pindah keluar kota, tapi yang gue lakuin tetap sama kerjaannya, ya tetap aja hidup gue nggak kemana-mana, jalan di tempat. Yang gue butuh itu hidup yang baru, itu doang. Ini jenjang karir lo bakal naik dalam 5 tahun. Dan lo bisa mendapatkan direksi yang cocok. Udah, sukses lo di sini ya. Salam buat semua. Hah? Espresso single origin, intisari dari sebuah kopi. Iya, tapi belum pesan, baru mau. Gak apa-apa, ini gratis. Untuk pelanggan pertama yang baru pertama kali datang. Oh gitu? Wah, makasih kalau gitu. Itu coba dikasih ratingnya 5 bintang. Jangan lupa komentar harus bagus. Iya. Bergantung dong, kalau ini kopinya enak nanti saya kasih komen yang bagus juga. Oh sok, coba aja. Kalau emang gak enak, gua resign. Saya coba. Gimana? Berapa bintang? Ya, 4 ya. Kok 4? Kurang apa nih? Kurang gimana? Enggak sih, cuman kurang banyak aja. Kalau situ mau banyak, tuh di belakang ada gentong. Gua bikinin kopi si gentong. Lu bisa berendam dalam situ. Bercanda, ini udah enak. Saya Arif. Gua Berry. Bang Berry, ya. Asli Bandung nih. Di Jakarta gawe. Ini sendiri aja nih. Kirain sama pacar. Jomblo. Iya. Hari gini masih jomblo. Aduh. Hai Ber. Siap. Rif, gue tinggal dulu. Iya. Ber, itu siapa, Ber? Iya. Pelan-pelan dong, Neda. Dia denger malu gue. Kenapa emangnya? Lu mau kenalan sama dia? Ya, kalau kenalan gue bisa sendiri. Gitu. Siapa? Cakep ya? Kalau gue ngebayanginnya, siapa juga cowok seleranya pasti begitu tuh. Kalau nikah sama dia kayaknya anaknya bakal cakep-cakep ya. Tiap malamnya sempurna. Din. Din. Katanya dia mau kawin sama lu. Dan udah ngebayangin kalau punya anak pasti lucu-lucu. Dan tiap malam sempurna. Iya kan? Tadi kan ngomong kayak gitu. Iya dong. Tadi ngomong kayak gitu masa lupa? Canda mulu nih tadi pertama ketemu deh. Bercanda. Ayo nih orangnya ada di sini. Katanya mau kenalan, berani kenalan sendiri. Ini udah kenalan. Saya perkenalkan Arif bin. Bokap lu namanya siapa? Ih, apaan sih lo? Gue Dinda. Ari. Rif, lo mendingan jangan sering-sering deh nongkrong sama nih orang. Bisa korslet, lab, kacau. Din, hari gini udah deh, nggak usah pakai basa-basi, jangan kelamaan babibu. Langsung aja straight to the point. Aduh iya, apaan sih udah? Straight to the point. Ya, straight langsung. Gua mau ganti baju dulu. Mau latihan. Gini ya? Ya.
Ya, apa aja lah. Oke, satu apa aja? Ber, gue tuh kayaknya harus mulai lagi deh. Maksud lo mau buat second first impression? Iya. No way. First ya first. Kagak ada kesempatan kedua. Pantesan aja lo jadi perjaka tua. Cara lo PDKT sama cewek udah kayak ABG. Kalau tadi kan, ya gue nggak siap lah. Lu ngerjain. Dan yang penting lo gue kenalin. Kasih tau sama lo ya. Cewek itu demennya sama cowok yang punya nyali. Jago. Jadi kalau menurut gua, kalau emang lo pengen masih usaha lagi, tuh, orangnya di luar. Lagi latihan wall climbing. Mendingan, baiknya, lo sekarang keluar. Ajakin aja dia jadi partner lo. Maksudnya partner latihan. Oh bener juga. Gini, gue nitip ini. Ini titip. Ya gimana? Halo, Din. Apa kabar? Mau naik ini? Iya. Boleh gue jadi partner lo? Emang lo bisa? Bisa? Ya, ngerti dikit lah. Oke. Yaudah lo siap-siap deh tuh, alatnya di belakang tuh. Oh iya. Emang lo terakhir climbing kapan sih, Rif? Udah lama sih. Dulu waktu kecil gue suka diajakin bokap. Bokap kan suka manjat-manjat begini juga. Waktu TK tuh dia suka ngajakin gue buat coba-coba gitu. Dede pakai ini? Ya, bawa sini. Kamu manjat? Bisa, Mas. Agak masih bingung sih. Ya maaf. Ini namanya harness. Ya, buat melindungi kamu. Saya kalau jatuh, tahan. Ke atas. Nah, Mas, manjat itu selain butuh kepercayaan diri, kita butuh percaya alat dan percaya teman. Tapi biar Mas bisa percaya diri, Mas juga harus bekali diri dengan pengetahuan dan tekniknya. Kalau enggak, Mas bisa bahayain diri sendiri atau orang lain. Ya. Nah, ya udah. Pas. Buat dia nih. Buat cewek lo. Nice ya. Thank you, Ber. Yuk. Yan, itu aku dari tadi di situ loh. Itu. Lihat. Ini mau rencana yang timing gimana lagi? Kita mau kartens ya? Mau ke Kartes? Iya. Kamu ikut? Belum bilang. Lah. Ini dari Berry tuh buat kamu nih. Lu halu ya? Hah? Halu? Kagak. Ini apa? Buat latihan otot sih ini. Kalau sama dia sih nggak mungkin gue main-main. Tapi kok gue kayak khawatir. Khawatir apaan? Khawatir lo jadi gila. Wah, kalau gue sih udah bukan gila lagi. Gue udah lewat lagi dari gila. Gue tuh tergila-gila. Lo yakin dia bakalan mau? Gue... Udah. Ayo. Maju terus. Kalau emang lo serius, buruan, tembak. Lo kenapa sih nongol mulu kalau misalnya gue lagi begini? Saran-sarannya tuh menyesatkan. Terus lo nunggu apa lagi sih? Kan keberanian yang udah lama hilangnya udah balik. Tembak! Keberaniannya keberanian lain maksudnya, bukan ini. Oh, lo takut ya? Tenang, Rif. Untuk kasus kayak lo gini mah, ditolak mah udah pasti, absolut. Tinggal lo atur. Seenggaknya lo tuh
ditolaknya nggak ditolak-tolak banget. Gue tuh bukan takut sih. Gue cuman, apa ya, agak ragu lah gue. Keraguan adalah penyebab utama kegagalan. Belum pernah nih gue malam-malam naik seru ya. Seru banget nih. Coba dulu nih yang mau naik. Lu aja. Kalau gue kan belum pengalaman, terlama loh. Oh, ya udah sini. Lu. Ini keren loh, dari atas lihat lampu. Cakep. Oke. Oke. Ya, tar. Oke. Udah, gue sini ya. Ya. Aman? Din? Mau jadi pacar gue gak? Mau dibantu? Makasih ya. Din, make a wish. Make a wish apaan? Make a wish! Ber! Happy birthday to you. Oh lupa. Happy birthday. Bisa lupa sih lo. Kata gue. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya. Yeah, thank you. Thank you. Aduh. Selamat ulang tahun ya, Din. Thank you. Tadi gimana? Thank you ya semuanya ya. Thank you. Tidak. Kenapa lo? Apa? Lagi mikirin apaan? Apaan sih ya? Yaelah Din, lu jangan mikirin jalan aja. Jangan mikirin traveling sana, traveling sini. Hidup tuh harus seimbang, kayak gue. Lu tahu nggak? The real adventure kayak gini nih. Nih, bentar lagi nih. Udah lu coba aja, kali aja cocok. Sini dulu. Mana? Sini. Sini. Terus lanjut nih. Ya, sini. Sini? Wah. Jangan lupa tuh ya, Mas. Bisa. Situ? Gue ikutin lah. Wah. Satu lagi. Si Dinda tuh kemana ya? Kok dia nggak kesini nih kemarin-kemarin? Sekarang nggak ada. Wah, tahu gua. Kayaknya sih gara-gara lo nih. Wah parah lo. Asli sumpah parah lo. Dia udah nggak mau datang kemari lagi. Ah serius lo? Apa segitunya? Enggak deng. Dia lagi ekspedisi. Ah setan. Gue pikir lu serius. Udah tenang aja kali. Berapa lama dia biasanya pergi begituan? Gantung. Bisa cuman berapa hari, bisa juga berapa bulan. Dokter Pindi Setiawan. Apa kabar, Dok? The Baristas. Sehat. Alhamdulillah, bareng-bareng, Dok. Dok, kenalin, Dok. Teman saya nih, Arif. Saya Arif. Oh, iya Dokter Pindi. Pindi. Arif. Sakit. Ya. Apaan sakit? Ya kan emang lagi sakit. Dia tuh galaunya lagi kronis gitu, Dok. Ibarat luka. Itu lagi basah-basahnya tuh, fresh wound. Benar nih. Enggak, dia kan orangnya begitu, nyablaknya asal aja. Dari dipercaya. Enggak. Dok, lihat kan gejalanya. Selalu menolak. Nah ini gejala-gejala kronis nih kayak gini, Dok. Bawaannya bentar lagi pengen gores-gores nih dia nih. Harus semua orang tahu nih. Provinsi kalau perlu ceritain. Udah lu sabar aja, Dok. Bawa obat nggak? Tolong, Dok, dieksekusi, Dok. Enggak perlu. Oke. Canda doang dia. Tadi beneran ada tuh obat kalau orang lagi hatinya kenapa gitu ada? Serius, katanya enggak. Iya kalau beneran ada sih saya juga mau dengar. Emang ada? Lu kayaknya lagi gelap nih ya. Ya lumayan lah. Lu tahu kegiatan Kevin? Gua. Begitu masuk gua, gelap semua.
Apa yang lu butuhkan kalau gelap? Center. Baru. Lu mau lihat cahaya itu? Kita cabut ke climbing wall. Waduh. Terus ya kita nggak fokus tadi pleset. Akhirnya pas yang manjat kedua, gue mikirin cuman fokus sama ini nih, titik biru. Gue tadi mau nyampe ke titik biru ini, gimana caranya gue harus nyampe. Akhirnya tadi fokus, bisa. Sempat mikirin cewek lo? Enggak sih. Hidup ini kayak petualangan bro, penuh dengan unpredictable. Kalau lo tadi kepleset, unpredictable kan? Kalau lo galau, lalu menjadi korban keadaan, lo nggak akan pernah sampai titik biru ini. Lu nggak boleh jadi korban keadaan, lu harus bisa mengatasi itu. Dalam hidup itu banyak hal yang tidak sesuai dan keinginan terjadi. Tinggal lu bagaimana mengambil sikapnya aja. Oke? Iya. Pokoknya gue nggak boleh jadi korban keadaan. Makasih ya dok. Turun sekarang? Turunnya gimana? Dua pilihan. Apa itu? Loncat atau gua dorong? Hah? Tar. Kok cuma dua pilihan? Loncat atau gua dorong? Dok. Wah! Mati nggak lu? Wah! Nggak lucu dok! Wah! Waduh! Dev, muka lu kenapa sih lecek mulu? Gue kayaknya lagi butuh usaha deh. Nggak gini-gini doang. Gue aduh Manjat aja lagi, Rip. Kan udah bisa tuh, berapa meter lah. Gue nyari yang apa ya? Yang lebih gue gitu, Ber. Yang lebih gue aja, apa gitu. Ada sih yang lebih lo. Lo balik aja sono ke Jakarta, lo masuk dalam sebuah goa yang isinya itu pintu kaca, lo masuk kembali ke dalam dunia lo, yang isinya lembur, cash flow, A, I, U, E, O, Babibu, Bebo. Pagi, Beri. Wih, selamat pagi Pak Kris. Gimana? Sehat, baik. Beri sehat? Sehat dong. Bagus. Mau apa Pak? Kopi? Sunrise mojito aja. Nggak pakai gula ya, biasa. Siap. Terus gimana Pak? Sibuk apa sekarang Pak? Ya, ginilah, Ber. Lagi sibuk cari-cari orang. Nggak gampang cari orang sekarang. Buat diapain Pak? Buat menuhin tim kita. Oh. Saya butuh orang finance. Bapak lihat deh. Tuh. Dia dulu mantan pegawai di salah satu bank terkemuka lah Pak di Jakarta. Oh ya? Nah dia resign karena dia butuh penyegaran, butuh suasana baru Pak. Saya panggil ya Pak. Boleh. Rip. Mau kerjaan gak lu? Cepat, mukanya sih kayak orang finance ya. Nah, iya Pak. Kayak uang kertas lecek banget. Bisa aja loh. Kopi. Sebentar dulu, kenal dulu nih Pak Kris. Oh, Pak. Ya, saya Arif. Chris. Ya. Silakan ya. Kopi mana kopi? Thank you. Pak, minum Pak? Iya, silakan. Sibuk apa nih, Rif? Wah, ini biasa masih adaptasi sama suasana baru setelah kemarin setiap hari kerja, terus sekarang lagi cari gairah baru aja, Pak. Oh. Iya. Lagi sibuk nggak hari ini? Saya nggak ngapa-ngapain, Pak, hari ini. Nggak ya? Lagi Oh. santai justru. Oke. Gitu. Bisa, kalau waktunya lagi tepat, bisa mampir ke kantor saya? Oh, boleh. Kapan, Iya, hari ini. Kalau misalnya pas sibuk aja. Bisa aja, Pak. Saya nggak mau ngapa-ngapain juga kebetulan. Oh iya. Saya minum dulu. Silakan. Iya. Ayo, kita sekarang ya. Ada apa ini? Kok Oh berjejer iya, semua ini? ini kebetulan kita waktunya stretching nih kebetulan Mas Arif. Mungkin Mas Arif mau ikutan stretching juga? Boleh. Iya. Nah, semua tuh ngelakuin ini, Pak. Ngelakuin ini tiap Tanpa hari. terkecuali? Betul, tanpa terkecuali. Terus tangannya bisa gitu juga, Mas. Oke. Kita lanjut. Nah, pabrik ini Mas Arif start itu pertamanya dari hanya mulai 2 mesin. 2 mesin, Pak? 2 mesin, ya. Ini berapa total? Saat ini 3.500 karyawan lebih. Jadi kita bukan hanya untuk mencari keuntungan atau pertumbuhan perusahaan semata. Tapi kita lebih menekankan dari sisi apa yang kita terima, kita persembahkan kembali kepada negeri ini yang juga merupakan karya dari Tuhan yang pencipta. Seperti itu, Mas Arif. Itulah core value dari perusahaan kita, yaitu blessed and blessing. Iya. Ini finance manager kita masih kosong nih, Mas Arif. Tadinya harapan saya mungkin Mas Arif bisa bergabung dengan kekuatan pengalaman Mas Arif untuk bisa bergabung di sini. Gitu Mas, sebetulnya. Iya, finance manager ya. Iya.
kita bisa bangun mimpi nih sama-sama untuk mewujudkan Eiger ini untuk ke dunia petualangan yang menjadi mimpi kita. Iya. Memang sebenarnya bidang ini adalah bidang yang sudah saya tekuni selama beberapa tahun terakhir. Tapi ini terima kasih sebelumnya nih Pak Kris. Sama-sama. Saya udah ditawarin satu pekerjaan yang luar biasa. Ya. Terus saya minta maaf sekali karena saya juga kebetulan lagi ngejar mimpi. Oke. Iya, saya juga masih mulai dari yang kecil, belum sampai ke mimpi saya, tapi mudah-mudahan dalam waktu entah kapan saya bisa menggapai mimpi saya itu. Untuk mewujudkan itu ya. Jadi saya mohon maaf kayaknya kalau sekarang hanya waktunya aja yang belum tepat buat saya. Oke. Gitu. Iya. Nah mungkin Mas Arief, saya paham Mas Arief ya, tapi barangkali suatu saat nanti Mas Arief ada perubahan rencana juga ya, setelah Mas Arief pikir-pikir juga, silakan Mas Arief bisa kontak saya langsung. Iya. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo. Ber. Aduh anjrit, pagi-pagi lihat begituan. Kebawa perasaan lo ya. Untung datang. Kebawa perasaan lo ya. Jadi gimana? Apa? Lo udah nentuin pilihan belum? Maunya apa? Lo maunya apa? Mana aku tahu, sampai sekarang aja masih bingung. Gue maunya apa, gue mau ngapain. Allah. Aduh, Rip. Deh gini aja deh. Lo cuci muka, gue buka toko. Gue nyiapin kopi dulu. Ya. Rif, minum dulu biar nggak sakit. Kalau lo sakit, yang ngurusin gua. Kan nggak ada yang ngurusin lo. Ya kemarinan sih ada tuh yang hampir bisa ngurusin lo. Semana aja, udah jadi. Udah nape? Gak usah sedih-sedih mulu muka lo, udah ya. Ngantuk, enggak sedih. Mungkin lo tuh nggak enak, Rif. Pogi! Salam Nusantara. Kebetulan Bong, patah hati Bong. Harta, tahta, dan wanita. 3 hal yang kerap membuat manusia menjadi buta. Tapi cinta adalah anugerah yang kuasa, hal terindah di dunia. Tapi menciptakannya sebuah kesedihan adalah pekerjaan yang sia-sia. Itu siapa tuh? Ongki, pujangga lokal. Hubungannya sama tempat ini apa dia? Ya ini sering bantuin ngirim-ngirim barang. Lu kenapa sih? Setiap masalah gue tuh gak semua orang harus tahu. Loh, gua nggak nyeritain lo, gua cuma ngasih kode, ngasih tahu. Biasa aja. I'm James, and this is Bond. Oh, James Bond. Ya, beres ya. Siap. Nih. Baik, cik. Mau kemana lagi dari sini lo? Udah, cepetan berangkat deh. Dunia itu seluas langkah kaki. Teruslah melangkah untuk mencapainya. Jangan pernah takut. Karena dengan begitu kita akan mengetahui kehidupan dan menyatu di dalam. Suhoki itu. Tepat sekali anak muda. Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Gue boleh ikut dia nggak? Ngapain lu ikut-ikut dia? Hah? Lu mau jadi Rangga? Kirim-kirim puisi buat cewek? Lo nggak ngerti lo. Hanya ada 2 pilihan. Apatis atau mengikuti arus. Dan aku memilih orang yang merdeka. Suhoki. Lo nggak ngerti. Bang. Oh, belum kenalan. Rahasia dari sebuah petualangan adalah dengan memulai perjalanan. Dunia bagaikan sebuah buku. Siapa yang tidak melakukan perjalanan hanya membaca 1 halaman. Hidup adalah perjalanan. Lakukan perjalanan
untuk kehidupan. Lanjut nyetir ya, gua diam dulu bentar. Alangkah mencengangkan ketika teknologi melampaui batas kemanusiaan. Raga di sini, jiwa melayang entah kemana. Ya, dari apa yang gua pikirin, jawabannya tetap aja nggak ketemu nih masalahnya. Ya, logika hanya akan membawa kita dari A ke Z. Tetapi imajinasi akan membawa kita kemana-mana. Bang, lo kalau ngomong emang selalu begini atau ada settingannya sih? Pertanyaan sumber ilmu pengetahuan. Bini lu nggak gerah lu ngomong gini mulu? Kalau sudah cinta, kentut pun berasa angin surga. Bau banget sih ya. Parah. Bang, gini. Nah, gini deh. Kalau berhenti depan aja deh. Udah, saya sampai sini aja. Kita sampai ketemu di toko ya. Saya harus ada kerjaan lain. Baiklah, kalau Ya. begitu. Makasih loh buat semua perkataan-perkataan mutiaranya. Semoga kau mendapatkan pencerahan anak muda. Wah lagi. Yaudah, ketemu di toko ya. Dah. Wih, handphone, tas, Bang Bogi. Woi, waduh. Capek kita, aduh, habis jalan-jalan. Pak. Halo. Halo. Ikut duduk. Ya silakan. Ya. Pemanjat. Iya. Oh, gitu. Kenapa? Senang manjat? Saya baru mau mulai senang, cuman kalau bapak saya almarhum dia memanjat. Iya. Gitu, iya. Manjat ya? Iya. Siapa ya bapaknya ya? Nama bapak saya Husain Rahman. Husain Rahman Iya. yang tinggal di Dago. Dago, iya betul. Teman saya itu. Oh, betul. Iya. Oh, kenal sama bapak saya. Siapa namanya ini? Saya Arif. Saya Mamai. Oh iya. Arif Bangkeng. Oh iya. Saya Kang Mamai. Ngomong Gimana ini? Saya lama banget ya. Itu udah meninggal tuh bapaknya. Iya, udah meninggal waktu saya kecil. Saya habis dari situ pindah ke Jakarta. Terus coba pulang lagi ke Bandung. Awalnya tuh jadi pemanjat karena apa? Karena hobi. Hanya sekedar hobi. Iya. Jujur aja dulu gagah lah. Oh dulu tuh dulu tuh manjat tuh gagah laki-laki gitu ya. Dulunya kan saya apa ya? Nakal, preman Oh nakal, preman pasar gitu. Jadi separuh jalan Ahmad Yani, Kosambi, pasar Kosambi, separuh itu wilayah saya. Saya berhenti jadi preman, yang muda-muda lebih berani, lebih nekat. Iya. Kan saya seiring dengan waktu agak sedikit dewasa lah, itu kan masih sepi gitu ya. Hutan rimba masih lebat gitu. Sekarang udah mulai banyak perambah mungkin ya, udah mulai ini dan sudah mulai kotor lah. Karena banyaknya para pendaki masuk mungkin yang tidak berwawasan lingkungan gitu. Nah, dimana kita harus menanam pohon dan sebagainya gitu kan, untuk ya kehidupan anak cucu kita nanti tentunya gitu. Terima kasih kalau gitu. Tempat berikutnya kemana? Mau ke tebing 125. Saya ikut ya. Boleh. Bapak boleh ya. Mas udah leta ya. Iya. Ayo. Siap, kemana? Ya, roring. Ya. Cek. Ya. Latihan cek. Ya. Ekspedisi. Cek. Kenalin nih, ini Arif nih. Ini anaknya Pak Husain ini. Aduh, teman kita nih. Ini dia Indonesian Master Mountaineer. Oh gitu? Iya. Dia itu berhasil naik 7 gunung di 7 puncak benua di dunia. Wah, saya di tangan yang tepat dong. Iya. Saya boleh sambil duduk? Mangga. Saya, aduh capek banget. Baru segitu aja udah Capek. si muda jalan dikit aja udah capek. Belum biasa, Pak.
Ini nanti kita manjatnya di sini. Iya. Gimana? Ini deh, di sini nih. Ya, namanya juga belajar. Manjat tuh sederhana. Kayak naik tangga. Lu pernah naik tangga benerin genteng? Ya itulah, tangga kayak gini nih. Ya, iya. Tapi mana buat kaki buat tangannya? Itu ada lubang, ada celah, itu pegangan, ada injekan. Masih bingung? Wah, gak usah bingung. Gak usah takut. Lu percaya alat, percaya sama pelatih, dan percaya pada Tuhan. Ceng, ajarin ya. Saya Aman. mau ke warung lah. Oke. Pamit dulu deh. Ya. Sampai jumpa. Dan sampai jumpa ya. Sebelum kita mulai latihan, saya boleh duduk lagi? Masih capek. Ah, ini deh. Aduh. Duduk sebentar. Aki-aki kuat banget. Itu mah aki-aki bedegong, mau dilawan. Mereka manjat juga? Manjat. Masih kuat? Kuat. Gila. Ini aja jalan saya pegel. Aduh. Oke, naik. Ya. Dorong. Ya. Ambil kiri. Hah? Ya, ambil kiri. Kiri mana? Kiri atas. Itu? Ya. Set. Mana lagi? Ngecok lagi ke belakang. Nah, biar ngalikin. Manjat itu hanya berpikir fokus pada ruang 2 meter persegi. Jadi kalau berpikir yang lain-lain ini tenaga aduh keburu habis gitu. Jadi udah terus aja fokus manjat sampai tujuan. Tujuannya adalah puncak. Yang membuat itu semua simpel karena pemandangan atau apa sih? Tiba-tiba bisa jadi mencintai manjat apa karena pemandangan bagus dan udah aja? Apa sih gitu? Ya tentu ada ini ya, ada kepuasan lah. Dan selain itu meskipun tanpa harus dipamerkan, gue laki dong. Gue laki. Iya. Kalau soal kelelakian ya nggak harus dipertanyakan lagi. Soalnya manjat tuh orang udah ngeliat tebing, orang udah enggak lah, saya takut ketinggian. Tapi begitu lihat sungai, weh asik ya. Padahal bahaya di sungai itu latihan nggak kelihatan. Tapi begitu di tebing itu olahraga ekstrim, zero ekstrim. Oh gitu ya? Kawin atau Everest gitu. Tapi karena calon permaisuri zaman pada saat itu dia mengerti Everest adalah mimpi kamu yang kamu tunggu belasan tahun gitu. Jadi gua ngalah deh gitu. Lu target dulu Everest dulu. Dan gua sendiri ya memang waktu itu cewek gua tahu. Pokoknya gua kawin kalau sudah sampai Everest. Mungkin ini yang dirasain sama bapak saya waktu manjat tuh. Oh, kok manjat? Iya, dulu bapak saya pemanjat, tapi sekarang dia manjatnya di akhirat kan. Sorry. Nggak apa-apa kan, udah lama waktu saya kecil. Mbak, boleh ini ke Bandung? Iya, mau ke Bandung. Saya boleh nebeng? Mana sih tadi kalau nggak salah ada foto selfie gue. Nih, coba cek sini deh. Bisa, Pi. Parah. Tadi. Parah. Mantep ini memang. Siap. Cheese kacang bunci. Iya, terima kasih ya. Maaf. Iya. Terima kasih. Oke. Ya. Hal-hal baru di hidup gue. Terutama pengalaman di mana ini pengalaman yang membuka mata dan membangkitkan harapan gue lagi. Gitu, banyak hal-hal kecil yang ngebawa perubahan yang besar di hidup gue. Terus, contohnya apa? Nah, ini dia nih contohnya nih. Contohnya, kayak misalnya kemarin kan gue nggak bawa HP nih, ya kan? Gue nggak bawa HP itu, gue jadi maksa buat ngebawa diri gue buat ngobrol sama orang. Gue dengerin pengalamannya dia, gue dengerin secara emosinya dia gimana, terus daripada browsing seruan ini lebih nyata gitu rasanya tuh. Thank you. Temuin. Ini dia nih hero gue nih. Gimana Pongki?
Kalau mau jadi kayak dia nih, quotes-quotesnya dia nih yang banyak ngerubah hidup gua. Saran lu mah, Belajar dari hari kemarin. Wah tuh. Hidup untuk hari ini dan berharap untuk hari esok. Keren. Dan yang paling penting adalah tidak berhenti untuk terus bertanya. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah dia tuh, tanya. Itu quotes siapa? Pongki. Bagus. Punten. Aduh, iya. Terima kasih. Ini Rip, Kang JJ nih. Perjalanannya mengelilingi 97 negara. 5 benua. Pakai motor. Judulnya Ride for Peace, Impossible Journey. Oh iya, makasih. Lo, Rif, lo pasang apaan nih? Ini kenapa banner diskon gua lo geser-geser? Ntar gue rapin lagi. Apa sih nih? Poster film? Bukan. Mendaki gunung lewatin lembah. Lo mau jadi ninja? Lo pagi-pagi udah ribut amat. Promo gue mendaki gunung lewati lembah, itu kan di kepala orang pasti. Lo mau bikin paket trip? Iya. Lah terus yang jadi influencernya siapa? Mau endorser kayak apaan gitu? Ada modal gue buat bayar begituan. Ntar aja itu sih, kalau udah banyak peminatnya gue buat lagi. Kalau udah modalnya ada baru gue bayar begituan. Jadi guide siapa? Misalkan nih ke pantai. Jadi guide siapa? Gue. Daki gunung. Gue. Lo juga daki gunung jadi guide? Iya dong. Wah, Rene. lo sakit jiwa lo, Rif. Sekali masa lu yang daki, yang nge-guide. Lo kenapa? Gue serius ini. Masa lo gitu sih? Kan kita udah kenal lama. Harusnya lo tuh bukan sampai ke level yang nguji keyakinan gue lagi, ngetes. Lo harusnya udah support, ikut bantu. Nih. Ya bener dong, Rif. Gua kan ngetes, nguji keyakinan lo, seberapa yakin lo. Lo kan bukan setan juga, nggak harus lo nguji keyakinan orang. Dah gini, mendingan kalau mau bantu, titip brosur deh, bagi-bagiin, ya. Taruh tempat yang bagus. Thank you. Yaudah gua taruh tempat strategis ya. Ya. Jadi orang langsung ngambil. Thank you. Nih. Ya. Gimana nih? Lancar nih. Oks dong. Oh, oke. Tadi udah banyak yang ngambil, terus oke sih sambutannya sih oke ya. Ini brosur lo. Inspirasi banyak orang nih. Wah, bener nih. Gila, nggak nyangka gue. Ih, inspirasi bikin beginian. Gue malah jadi mainan sih. Halo, gue buatnya susah tahu. Bukan gua yang mainin. Itu orang-orang pada bikin beginian. Tuh, di ujung sana. Sampai ke tempat gua tuh jadi sampah beginian nih. Wah, gue juga heran nih. Yang salah apa ya? Padahal tempat udah bener loh. Anak gunung kan ngumpul di sini. Ini tempat mah nggak salah. Konsep lu juga kagak salah, Rif. Yang salah itu lu. Kenapa gue? Ya, sosok lu yang salah. Gini aja, Rif. Ini ntar lagi bakalan ada nih Eger Blast. Lu buka stand di situ. Itu bakal banyak banget tuh, Rif, yang dateng. Lumayan kan? Iya bener juga loh. Si Dinda sama cowoknya juga bakalan dateng tuh. Maksudnya? Sama cowoknya? Dinda sudah punya cowok? Kok nggak ngomong lah? Lah lu nggak pernah nanya sama gua, lu nggak pernah ini, ngapain gua jawab? Lah. Udah berpelanggan tuh. Kok gitu? Ya.
Lo kenapa sih? Nggak tenang gitu kayak gelisah? Kagak, gue lagi jualan. Jagain itu gue. Kagak ada apa-apaan. Yakin? Iya. Ya udah kalau lo yakin. Hai Rin. Halo. Kamu kenapa? Cowok petualang. Dijadiinnya kapan? Kalau nggak salah pas trip terakhir yang kemarin. Ah, mungkin karena itu juga tuh lo ditolak, Rip. Aku tanya. Apa tuh? Coba ntar ya. Ini di mana ya sayangnya? Cipta Gelar kayaknya di Subang deh, sayang. Subang? Nggak pernah denger dari di mana? Kamu mau Seru kesana deh. emang? Pengen sih menyenangkan. Coba nanti ku tanyain sama ini ya, sama yang di sana tadi. Loh, wih, punya siapa ya? Ini. Oh, mau nanya ya? Tuh, sama temen gua. Yang punya tuh, owner. Punya lo nih, Bos? Oh iya, punya gue. Oh. Iya. Apaan? Ah ya, itu tulisan itu, mendaki gunung lewati lembah. Oh, bisnis traveling. Iya bener. Udah lama lo? Baru. Baru? Kemana aja? Lah itu tulisannya, ke gunung sama ke lembah berarti. Ini banyak, bukan cuma gunung lembah. Camping Iya. ada? Camping ada juga? Ya bisa. Bisa? Oh, Iya. enggak sebenarnya sih gue tertarik sama ini, Kampung Senyum di Subang. Oh bagus banget emang tempatnya. Iya. Ini bagus, gitu. Kenapa berminat? Pengen sih, ada jadwal. Wah nggak ada, udah penuh banget ke situ. Karena saking bagusnya dia udah penuh paling ya, tahun depan lah ya, tahun depan coba aja daftar lagi gitu. Oh gitu. Kalau sekarang udah penuh banget. Tahun Bos. depan ya? Mana sayang? Ada Ada info nggak? Tadi sih dia bilang Kampung Senyum penuh ya. Baru ada tahun depan. Enggak gini, Dina mau kesana banget. Pengen sih karena belum pernah. Seru deh. Iya. Kalau misalnya mau kesana banget sebenarnya bisa. Kalau mau ya sekitar 2 minggu lagi gue usahain. Tapi kalau misalnya nggak 2 minggu, gue usahain di waktu yang berdekatan nggak lebih dari sebulan lah, gitu. Loh, tadi lu bilang penuh sampai tahun depan? Ya, sebenarnya kalau si yang penuh itu Subangnya gitu. Kalau Kampung Senyumnya sih enggak ya gitu. Aman kok. Ada formnya? Formnya ada. Bentar ya. Kampung Senyum tuh di Subang. Iya dong, di Subang. Gitu. Oh ya udah. Jadi tulis aja dulu deh. Boleh? Iya, tulis dulu deh. Berdua? Iya. Berdua ya? Terserah yang mau 2 ikutan. orang. Iya. Gimana nih? Gue kurang-kurangin juga tetap aja biayanya meleset nih. Lu kurang-kurangin apaan? Makanannya udah gue kurang-kurangin. Itu gimana tuh? Segini doang. Untungnya. Iya, kagak cukup tuh gue nombok kalau begitu. Udah cancel aja. Gak bisa dong di cancel. Baru juga mulai gak ada komitmennya dong gue. Rip, ya, kalau lihat dari sini, ada 3 hal yang harus lo pertimbangkan supaya lo nge-cancel perjalanan ini, Rip. 1, ini peserta cuma 2 orang. Lo bakal nombok. Iya sih. Yang kedua, pesertanya itu Dinda sama. Yang ketiga, ada 2 orang lagi pacaran dan lo nyempil di tengah-tengah. Bakal jadi apa tuh? Setan ya? Nyamuk. Aduh. Nah lebih parahnya lagi nih, Rip. Selama trip ini, lo akan ngutuk diri lo sendiri. Mas, untung lo gak ngutuk diri lo jadi kodok. Wah, udah gak apa-apa deh, gue jalanin aja dah. Bingung gue. Rip, jangan kayak gini, Rip. Malu, Rip. Rip. Banyak tamu, gue belum bos gua. Rip, jangan gini, Rip. Gak apa-apa deh, udahlah. Gue lanjutin aja dah. Gimana deh? Rip, tapi jangan kayak gini, Rip. Rip, banyak tamu, Rip. Bodo amat. Bos gua. Oh, duit gue udah tinggal dikit. Terus gimana dong? Rip. Nah, lewat duluan. Udah, tinggal lurus aja tuh, lurus tuh. Nah. Jangan pegangan, hati-hati bahaya, jalannya setapak. Jangan pegangan nih, ya. Nah, maaf.
Maaf, di sini jangan pegangan, bahaya. Jalannya kecil soalnya, rumah sakit jauh. Yuk. Tuh, lihat pemandangan. Kalau mau cuci muka, kali kiri bersih. Lepas pegangan tangannya. Tangannya dilepas. Aku duluan ya. Ya. Hati-hati. Lu udah lama jadi guide? Ya, lumayan. Berapa orang udah lu bawa? Lumayan. Pernah ada yang ngobrol nggak? Kenapa namanya Kampung Senyum? Soalnya dulu ini di Kampung Senyum tuh ada orang yang bertapa, orang sakti gitu. Nah, sampai sekarang tuh orang itu nggak ditemuin. Cuman katanya kalau dia lagi bertapa, wajahnya itu memancarkan cahaya sama mukanya selalu senyum. Namina teh Celempung. Celempung iya, saras nama warisan ti nenek moyang Kapungkur. Jadi ini ini namanya celempung, kesenian ini. Kenapa dari bambu? Ya karena sesuai dengan memanfaatkan alam gitu. Ya Pak ya. Nah, terus ininya ini tuh kayak jadinya khas dari Kampung Senyum itu sendiri. Kurang lebih begitulah. Cuma gitu. Selama Abah Rusuk di sini nggak ada. Ini kan cerita dulu. Ya. Mbak, lagi ya? Oh, main lagi nih? Iya dong. Digayang. Stick together. Sayang, aku minta maaf. Aku tadi duluan. Kan aku udah bilang tadi. Kamu tahu kan aturannya? Iya. Tapi tadi kan aku udah bilang. Aku mau ke situ. Ya, aku minta maaf. Aku kejauhan. Ini tuh bukan masalah khawatir. Tapi kamu tahu kan aturannya? Iya, aku minta maaf, Bang. Halo, gimana? Gue lagi agak jauh sih, tapi gue saya nih cepatnya ke sana. Yaudah, oke. Gue jalan sekarang ya. Aku barusan ditelepon. Kayaknya aku harus balik duluan, ada panggilan SAR. Nah, aku ikut aja sama kamu. Gak usah deh, kamu marif aja lah. Kamu cuma bikin aku lambat. Gak apa-apa ya? Kayaknya gue bakal putus deh. Ya, kalau emang ngerasa udah nggak cocok ya mungkin putus emang jalan terbaik. Kalau gue sih ngelihatnya emang kalian agak kurang cocok ya. Tapi kenapa ya kalau boleh tahu? Nah, lo kan sendiri lihat tuh tadi. Gue dianggap beban, dibilang memperlambat perjalanan. Enak kayak gitu, apaan sih? Iya, nggak itu kan mungkin, iya sih cara nyampein dia mungkin salah ya. Tapi kan ini kan masalahnya penyelamatan, kan waktu itu berharga. Jadi ya khawatir aja sebenarnya. Lu jadi belain dia sih? Enggak. Iya. Enggak. Ya lu kasih pendapat kayak gitu, gue nggak butuh pendapat lo. Ya mungkin udah mau putus. Hai Din. Biasa Ber, satu. Oke. Halo. Ber, take away aja deh. Ya. Ini tambah satu ya. Masukin dulu gua. Yuk. Dan setelah aku jalan sekian puluh tahun dan umurku sekian, aku merasa bahagia kalau aku bisa ngasih tahu mereka, Mas, itu nyantolinnya ya kayak gitu tuh Mas, mesti kayak gini, mesti kayak gini. Dia nggak mau terima, nggak ada urusan aku. Karena safety bagi aku adalah ibadah. Jadi itu yang paling penting tuh, kasih tahu orang. Gitu. Kalau dia nggak mau dikasih tahu, sampai 3 kali aku kasih tahu. Dia 3 kali dia nggak mau, ya udah. Tapi itu bahagia. Kalau aku bisa mengucapkan sesuatu tentang keselamatan kerja, maka itu membahagiakan. Dan itu tak cari terus tuh. Gitu. Wah, ini kasihan. Kota, tapi yang gue lakuin tetap sama kerjaannya. Tak kemana-mana, jangan di tempat. Yang gue butuh itu hidup yang baru. Sini dulu. Sini. Arti petualangan itu Anda melangkah kepada sesuatu yang belum diketahui. Itu Anda melakukan perjalanan yang berpetualang. Mau di bidang apa saja. Kalau enggak, kamu akan menjadi orang biasa.
Gigi mundur itu cuma 1, majunya 5. Kenapa? Itu kehidupan. Maju yang banyak. Mundur lihat-lihat TV. Lu jadi belain dia sih? Ya lu kasih pendapat kayak gitu. Gua nggak butuh pendapat lo. Doang. Mana sih? Mana lagi ya, balik lah gue. Ntar dulu lah, ini jam-jamnya ngopi nih. Bikin kopi dulu ya? Ya, gue nggak usah, ini barang udah siap, ngejar kereta gue. Udah lah, ntar kapan-kapan lah gue mampir lagi. Udah kalau emang lo mau berangkat, sok. Tapi ingat saran gue. Apaan saran lo? Kayaknya nggak pernah ngasih saran yang bermutu. Ya seenggaknya satu ada yang bermutu. Apaan? Jangan pernah lo kembali ke diri lo yang dulu. Ya. Satu lagi. Minum kopinya yang benar. Biar kagak jantungan. Ntar lah, kalau kapan-kapan gue kesini, gue mampir deh. Hai Rif. Rif, kayak gue mau minta maaf deh sama lo. Kayaknya kemarin gue egois banget deh. Selama ini gue nyari cowok yang sempurna, ya pastilah. Semua pengen. Tapi setelah gue pikir-pikir, ternyata bukan kesempurnaan yang gue cari. Tapi yang gue cari itu yang bisa saling melengkapi, dan itu yang gue butuhin. Makasih ya, udah ingetin. Bukan gue yang ngingetin sih, lo ngingetin diri sendiri kalau itu. Jadi, balik lagi sama itu? Ya enggak lah, kalau udah putus ya putus. Ngapain juga balik ke masa lalu. Ya bagus kalau gitu. Ber, kerja Ber. Nggak ada orderan. Ya, buat gue aja. Ntar aja deh. Ini kan gue pengen denger nih, kalian nyelesainnya gimana? Lanjutin kali. Kan gue udah buka kartu. Udah. Sih. Gue sekalian pamit deh. Pamit? Mau kemana? Gue pulang ke Jakarta. Emang kenapa di sini nggak betah? Bukannya nggak suka di sini, cuman ya apa yang gue pengen semesta nggak mendukung aja. Susah buat ngewujudin yang gue mau, jadi ya mendingan gue balik. Iya. Sampai ketemu ya. Sukses ya, Rif. Mudah-mudahan lo dapet apa yang lo mau. Ya, makasih. Segini doang. Terus gimana? Ya. Sampai ketemu. Coy, Udah yang tadi. nonton banyak nih, yang nonton banyak. Ya. Ah kan? Penonton kecewa. Duduk kamu. Udah, duduk aja kamu. Duduk aja, oke? Duduk. Masa kamu sebagai laki-laki kok begitu kecewa, lemah? Masa kau tidak tahu bahwa wanita itu sebenarnya tidak rela meninggalkan kita, kecuali Anda harus tetap sabar. Ibarat kata kalau saya mau mengambil foto, itu saya pun harus sabar sekali. Fokus. Kau pun harus fokus apa yang kau ingin kejar. Jadi seperti saya, waktu sedang mau mendekati kelompok orang Baduy itu, saya perlu waktu itu 8 tahun. Harus mendekati dengan sabar, sampaikan berkali-kali saya datang, 8 tahun. Dan itulah akhirnya saya berhasil bisa masuk menembus ke dalam wilayah yang pribadinya mereka. Kau pun harus sebenarnya mampu, bisa, yakin. Cinta itu bagaikan pohon, tumbuh dan berkembang. Kita harus sabar merawatnya. Kalau kamu benar-benar cinta, jangan putus asa. Kamu perlu waktu, ibarat memanjat tebing. Gak ada yang lurus-lurus saja, gak ada yang mudah. Kamu perlu usaha, perlu siasat, perlu strategi.
Toh yang kamu cintai juga manusia. Punya pikiran, pelajari jalan pikirannya. Kamu perlu waktu, perlu kesabaran. Masalah saya itu bukan cuman di masalah perempuan aja, Kang. Tapi ya masalah yang lain juga. Masa depan kehidupan saya, pekerjaan saya. Tanya lu mau nyari tantangan baru. Tadinya kan begitu. Saya udah usaha, tapi ya usaha saya rasa udah maksimal. Dan kemampuan saya kan juga ada batasnya, Kang. Waktu kan juga ada batasnya. Itu artinya lu pengecut. Kenapa? Kemampuan seseorang itu akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Kau merencanakan usia berapa mau memulainya? Iya, kalau saya sih sebentar lagi juga umur 40. Ya elah, umur 40. Itu mah masih tangeh bener itu. Aduh, saya nih 77, masih jalan, masih aktif. Mai, umur berapa lu, Mai? 64. So, nikah? Usia berapa? Gua umur 45 baru nikah. Lu nikah usia tahun berapa? Usia berapa? 46. Gue paling muda, 27 udah nikah. Mau merencanakan kapan kamu mati itu ada di tangan Tuhan kalau soal mati hidup manusia. Tapi yang paling penting adalah semangat untuk hidup itu harus tetap bergelora di tiap diri masing-masing. Kalau kau memang mau sampai pada akhir tujuan menjadi orang yang sukses, seiring berjalannya waktu tadi kata mama itu, kau akan bertambah terus kemampuanmu. Raihlah itu. Hidup itu harus dijalani, harus dinikmati, raihlah. Sorry. Ya. Sofyan Arif. Ya. Weh. Halo, Arif. Kau tahu? Ini saya lagi nyari data buat yang legend yang biasa ada di sini. Ini ada nama lo Sofyan Arif, Seven Summiters Indonesia. Iya. Wah, keren. Gue boleh nanya-nanya dikit ya? Boleh. Sebelumnya lo pernah mimpi bisa mencapai prestasi lo ke gunung-gunung ini sampai puncak? Mimpi pasti. Berawal semua dari mimpi ya. 2003 mimpi. Kuliah tuh ya? Masih kuliah. Lagi kuliah, terus baca-baca buku. Terus akhirnya ada satu hal yang menarik. Jadi itu jadi mimpi gua. Karena itu kan Seven Summit. Seven Summit itu salah satu gunung itu ada di Indonesia. Nah, itu nih banyak orang luar nih, pendaki-pendaki ya maksudnya. Mereka tuh datang ke sini untuk ngedakiin gunung di Papua, terus ngoleksi Seven Summit itu. Dan gue lihat sejarah pendakian Indonesia nih, wah ini nggak ada nih. Ini padahal di gunung kita sendiri, tapi nggak ada orang Indonesia yang sebutannya tuh Seven Summiter lah. Jadi wah ini nih, gue punya mimpi dari situ. Wah gue harus jadi mau jadi Seven Summiter gitu. Apa yang ada di kepala lo pada saat lo sampai ke puncak? Antara bangga, terus haru, terus udah apa ya? Asal udah benar-benar pola gitu. Jadi wah akhirnya gue bisa nih. Sekarang lo bekerja masih di gunung, berkaitan dengan gunung. Sekarang bikin apa? Travel agent gitu lah. Jadi konsultan petualangan tapi khusus di gunung. Dunia. Sedangkan kuliah? S1-nya di fisik, S2-nya di ekonomi. Gak ada nyambung ya? Gak ada nyambung. Sama ada banyak pilihan. Pilihan ekonomi atau pilihan jalur lain lah. Dan sekarang lo yakin jalan lo itu adalah hal yang berkaitan sama gunung. Padahal itu juga bukan harapan orang tua, gue yakin. Sampai titik mana lo akan berhenti untuk melakukan seperti itu? Sekarang belum kepikiran, cuman yang pasti karena bermain dengan fisik, ya sampai fisik gue turun sih. Berarti sampai beneran lo tidak sanggup melakukan itu lagi? Itu lagi. Jadi saya mempunyai rencana dengan konsep yang saya bikin ini adalah mengumpulkan para legenda sehingga mereka menjadi inspirasi dari banyak orang, terutama orang-orang umum. Ini adalah perjalanan-perjalanan, saya butuh perjalanan yang bisa dalam hidup itu banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan terjadi. Tinggal lu bagaimana mengambil sikapnya aja. Jangan jadi korban keadaan lo. Iya. Pokoknya gue nggak boleh jadi korban keadaan. Kita bukan hidup di dunia,
tapi dunia yang hidup di dalam diri kita. Pak Kris. Gimana Pak? Keren. Acaranya keren, Oh, iya? luar biasa. Suka Pak? Suka. Syukur kalau misalnya Pak Kris puas sih. Iya. Gimana? Tapi gini nih, Rif. Kalau saya lihat cara Arif ngejual ide, kerja sama-sama orang, organisir event, kelihatannya Arif nggak cocok di finance management. Posisi Arif untuk di marketing communication, gimana? Wah, ini penawaran nih. Penawaran. Markom ya? Markom. Wah, ini menarik sih Pak Kris. Kalau Markom memang tantangan baru buat saya ini. Ya. Wah, saya kalau soal ini mungkin saya nggak pikir pakai lama. Oh ya? Cuman gini Pak. Gimana? Saya maaf banget kalau saya terkesan kurang ajar atau gimana. Ya. Kalau boleh saya cuman permintaan dari saya. Ya. Kalau boleh nanti saya kantornya nggak ada meja. Sama kalau Nggak ada meja? Sama kalau berkesempatan saya bisa keliling Indonesia untuk bawa nama perusahaan. Gimana? Banyak permintaan banget sih. Aduh, maaf Pak. Iya, baru pertama aja udah banyak permintaan, gimana sih? Iya, saya Tapi oke, deal lah. Deal. Wah Pak. Iya. Deal. Selamat bergabung ya. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih. Waduh. Wah, saya nggak nyangka loh ini Pak. Oh, ikutin kata-kata saya. Oke. One team, one spirit, one goal. S1. Selamat bergabung nih. Kita langsung rayakan dengan Rayakan. kopi. Iya. Udah kosong nih, mau balik. Masih apa nih? Apa sih? Oh, masih itu. Ya, gue sih sadar diri aja. Gue kan emang bukan satria yang sempurna banget lah. Yang bisa daki gunung, 7 gunung tertinggi di dunia ini. Bukan orang yang bisa naklukin naga juga. Tapi ya, kalau gue yakinnya sih gue bisa bahagiain lo. Itu juga kalau lo berkenan. Kalau gue nggak berkenan? Kenapa nggak berkenan? Kalau gue udah bahagia? Ya gue bikin lo lebih bahagia lagi dong. Tapi gue orangnya rewel loh. Gue juga kebetulan orangnya sabar. Gue banyak nuntut. Gue tuh bisa dituntut loh. Masuk penjara dong. Borgol aja sekalian. Dangdut ah. Apalah malam-malam begini dangdut. Namanya juga lagi seneng gue. Gue belum jawab iya loh. Gue udah gandeng tangan. Tuh iya. Jawab dong kalau gitu. Ayo dong. Mau jawab apa enggak nih? Jawab. Apaan tuh? Sebutin dong, ntar artinya salah nangkep loh. Apa sih? Nggak ngerti ah, udah. Jawab dulu. Jawab dulu. Iya apa? Pengen dengar apa? Iya apa? Iya apa? Iya, terima. Terima apa? Ah, udah. Terima jadi pacar. Apa sih terima jadi pacar? Ketok nih ya. Enggak, terima jadi pacar bukan? Udah mikir sendiri, udah pinter kan? Bentar. Tapi perasaan gue bukan nyatain deh tadi. Bener nggak terima jadi pacar? Kan gue nggak nyatain. Ger banget gue nggak nyatain. Espresso single origin. Intisari dari sebuah coffee. Ini gratis untuk pelanggan yang baru pertama kali datang kemari.
Gue Barry the barista. Oke. Bro, mau kelos untuk amat? Enggak, cuman urusan kantor aja. Kenapa itu? Kenapa urusan kantor ya? Cerita dong. Jadi gini, kalau dipikir-pikir, saya sudah 13 tahun kerja di kantor saya yang sekarang. Ya, gini-gini aja, kia-kia wae. Gak ada perkembangan sama sekali. Itu namanya lo bosen? Enggak, bosen mah enggak, cuman pengen ada yang beda gitu. Itu namanya bosen. Ya, entahlah. Boleh ya? Pong. Sini. Kenalin dulu nih. Kang, kenalin nih, Pongki. Diki namanya. Stres, bosen, haus akan petuah. Lu apaan sih? Dengerin dulu kalau dia ngomong. Alangkah mengerikannya. Menjadi tua dengan kenangan masa muda yang penuh dengan kemacetan jalan. Ketakutan akan datang terlambat ke kantor. Tugas-tugas yang menumpuk. Serta pekerjaan yang tidak menggugah semangat. Dan kehidupan yang menjadi mesin. Monoton. Kemudian menjadi pensiunan dengan gaji yang tidak seberapa. To be or not to be. Sekali berarti sudah itu mati. Atuh. Ya. Mer. Cewek itu cantik banget. Asik kayaknya. Kenalin dong. Din. Sini. Ada yang mau kenalan sama lo, katanya lo asik. Halo, Dinda. Diki. Dan ini suaminya. Halo. Arif. Maaf mas, saya nggak maksud loh. Nggak apa-apa, dikerjain sama dia paling ya. Dia mau suka gitu tuh, ngerjain mulu. Oh, pantesan. Saya juga waktu pertama datang ke sini dikerjain sama dia ya. Iya, Harry. Baru pertama ke sini? Iya mas, kalau mas udah lama? Lumayan nih. Lumayan. Awalnya juga waktu pertama kali ke sini simpel, cuma mau cari jodoh. Tapi di perjalanan nyari jodoh itu ya saya nemuin dunia. Dan ternyata petualangan ada di diri kita sendiri ya. Betul. Dunia dalam kita. Ya udah, minta kopi gratis sama dia tuh, udah dikerjain. Kasih kopi gratis nih. Oke, siap, Mas. Ya, saya di situ ya. Makanya, jadi cowok itu harus punya nyali.